warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang grup S button. Jika sebelumnya kita sudah pernah menggunakan grup S group dan grup S movie clip, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan grup S button. Grup S button ini sangat berfungsi untuk kita mempercantik tampilan dari button yang akan kita gunakan. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai script yang digunakan pada button untuk mengontrol movie clip, kali ini kita akan membuatnya tampil lebih cantik dan lebih maksimal. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada video kali ini. Ini adalah tampilan movie clip beserta button yang mengontrol movie clip ini. Dan pada button ini sudah tertanam script, sehingga ketika kita coba, button ini sudah dapat berfungsi sebagaimana script yang diberikan. Untuk lebih jelasnya kita akan coba sejenak ya untuk membuktikan. Klik, play, kemudian kita jeda pause, kemudian kita stop, kembali ke awal, kita play. Semua tombol sudah berfungsi. Oke, kita close. Di sini kita memiliki 3 tombol. Jika diperhatikan di kolom sebelah kanan di bagian scene 1 ada tanda bahwa ketiga tombol ini masih dalam format teks, karena kita membuatnya memang dari teks. Kita akan mulai grup S button pada tombol play. Caranya kita klik kanan, grouping, kemudian pilih grup S button. Perhatikan di sini, ketika kita memilih grup S button yang semula tandanya T, ini sekarang sudah berubah menjadi button. Dan secara default di bagian atas, bagian properties button, ada cek pada use bounding box for each state. Ketika kita memilih use bounding box for each state, maka kita sedang menggunakan settingan agar area berwarna hitam ini berfungsi sebagai area untuk hit atau untuk diklik. Jadi ketika area ini diklik, maka button akan menjalankan perintah dari script. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita biasakan untuk memberikan nama. Button ini masih belum ada namanya, maka kita beri nama di sini button play. Ingat, akan selalu ada peringatan ketika kita menggunakan nama-nama yang digunakan di dalam script. Jadi lebih baik untuk menghindari error, kita gunakan nama lain yang tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan di dalam script. Kita klik OK dulu, kita rubah lagi namanya, misalkan kita beri nama mulai. Pada properties button mulai, ada beberapa pilihan yang kali ini kita akan fokuskan pada 3 pilihan yang belum kita pilih. Kita pilih has spirit overstate, downstate, hit state. Maka pilihan keempat akan hilang. Hilangnya pilihan keempat menandakan bahwa kita bisa menggunakan area lain sebagai hit area. Tapi kita tidak akan kupas itu lebih lanjut, karena itu bergantung dari kreator masing-masing. Bagaimana kreator membuat keadaan demikian. Kita akan kupas has spirit overstate, downstate, dan hit state. Ketika kita memilih ketiga keadaan ini, sebenarnya akan terjadi perubahan pada button mulai tadi. Misalkan kita coba ulangi gitu ya, kita
uncheck lagi. Kita akan buka button mulai dengan klik tanda positif di sebelah kiri button. Di dalamnya ada up, over, down, hit state. Ketika kita klik, warnanya akan hitam. Kemudian kita kembalikan ke button, kita centang hash period overstate. Yang terjadi adalah akan muncul satu lagi keadaan di bagian grup mulai, yaitu overstate. Kita klik downstate, maka akan bertambah downstate. Dan hash period hit state akan muncul hit state. Namun sebenarnya hit state ini tidak terlalu bisa kita gunakan untuk modifikasi tampilan button. Jadi mungkin bisa kita uncheck saja, kita hilangkan. Sehingga kini kita memiliki 3 keadaan: up or hit state, overstate, dan downstate. Jadi jika awalnya kita hanya memiliki satu keadaan button play tadi yang berwarna hitam, ini kita memiliki 3 keadaan dari button play. Yang pertama, up or hit state. Yang kedua adalah overstate. Yang ketiga adalah downstate. Up or hit state adalah keadaan default dari button ketika kursor jauh dari button atau tidak ada interaksi antara kursor dan button. Misalkan kita buat keadaan ini adalah warnanya hitam, maka nanti ketika kursor tidak menyentuh button, maka button itu akan berwarna hitam. Overstate adalah keadaan ketika button dilewati oleh kursor atau kursor rollover di atas button. Kita buat saja, misalkan ketika button play dilewati oleh kursor, maka button ini akan berubah warna menjadi kuning. Selanjutnya, downstate ini adalah keadaan di mana button diklik dengan kursor. Misalkan kita buat warnanya biru. Ini adalah rencana kita. Ketika button tidak dalam interaksi dengan kursor, button akan berwarna hitam. Ketika button dilewati kursor, button berwarna kuning. Dan ketika button diklik oleh kursor, maka button akan berwarna biru. Rancangan ini sifatnya bebas, tidak terikat. Anda boleh memvariasi sampai warna yang lain, bahkan bentuk yang lain juga sebenarnya bisa. Jadi silakan Anda gunakan kreativitas Anda agar menghasilkan suatu tampilan yang lebih menarik. Kita realisasikan rencana ini ke dalam SwissMap. Tadi kita ingin ketika up or hit state kursor tetap berwarna hitam, maka keadaan ini sudah benar. Kita pilih up or hit state, kita klik pada mulai, warnanya sudah hitam. Jadi kita tidak perlu merubah warna. Ketika overstate, ketika dilewati oleh kursor, button akan berwarna kuning. Maka kita pilih mulai, kemudian kita rubah warnanya menjadi warna kuning. Mungkin kita bisa merubahnya menjadi orange, gitu ya, biar tampak. Ketika downstate, kita masuk ke downstate sini, kita klik play, warnanya tadi adalah biru, maka kita bisa rubah warnanya menjadi biru. Ingat, kita pilih dulu mulai pada downstate, kemudian kita rubah warnanya menjadi biru.
Jika sudah selesai, kita tutup kembali button mulai ini dengan menekan tombol minus. Harus ditutup, karena jika tidak ditutup akan menyebabkan kekacauan, akan lepas. Kita tutup. Sehingga kita bisa coba file, kita tes dengan svf-in/player. Ini adalah button play dalam keadaan default, warnanya hitam, ketika tidak ada interaksi antara button dengan kursor. Sekarang kita akan coba untuk melewatkan kursor di atas button, maka button akan berubah warna menjadi kuning. Kita klik button ini dengan mouse, klik, button berwarna biru. Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hanya saja di sini ada kendala. Seharusnya ketika button ini diklik, movie clip akan berjalan. Tapi ternyata tidak. Sehingga kita perlu cek di bagian script, tidak ada script. Meskipun awalnya button ini sudah berisi script. Jadi perlu diwaspadai ketika Anda merubah shape atau teks yang sudah diberikan script, kemudian Anda group as button, maka script itu akan hilang. Sehingga Anda perlu memasukkan script itu lagi. Jadi kita bisa masukkan lagi untuk button play, maka add script, event, button, on press, tambahkan lagi add script, movie control, play. Ya, kita sudah pelajari itu sebelumnya. Kita coba lagi file, tes, svf-in/player. Seperti ini kursornya defaultnya dalam keadaan hitam, rollover dilewati oleh kursor berwarna kuning, kita klik berwarna biru dan animasinya sudah berjalan. Kita pause, kita stop, kita play, pause, stop. Langkah selanjutnya silakan Anda terapkan apa yang sudah kita pelajari dan kita lakukan pada button play. Anda lanjutkan untuk button pause and button stop, sehingga ketiga button tersebut memiliki keadaan yang berbeda ketika dalam keadaan default, ketika dalam keadaan overstate, dan ketika dalam keadaan downstate. Selain itu, ada juga tantangan pada video kali ini. Silakan Anda coba membuat tampilan seperti ini. Ini yang tadi kita pelajari. Ketika dilewati kursor, dia berubah warna. Tantangan pertama adalah ketika button dilewati oleh kursor, button ini semakin besar. Silakan dicoba bagaimana caranya membuat button yang bertambah besar ketika dilewati oleh kursor. Tantangan kedua, ketika button ini dilewati kursor, tidak hanya bertambah besar, tapi button juga muncul nama atau muncul keterangan tentang button tersebut. Nah, tujuannya adalah menjelaskan fungsi dari button tersebut. Nah, ada dua tantangan, silakan dicoba. Apapun hasilnya, berhasil atau tidak, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya lihat siapa saja yang sudah berhasil. Jika memang ternyata masih banyak yang belum berhasil, maka untuk video berikutnya akan coba saya bahas bagaimana cara menyelesaikan tantangan ini. Silakan jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik like dan share agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video belajar Susmek lebih lanjut. Saya akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.